Kiat sehat, menghadapi new normal COVID-19. And pin halo. Hai, selamat sore semuanya. Kembali lagi ya di IG Live Weekend hari ini. Nah, si Salmanya udah masuk nih. Oke, aku introduction dulu ya. Jadi topik hari ini adalah kiat sehat menghadapi new normal COVID-19. Seperti biasa aku jelasin dulu kenapa pilih topik ini. Karena sekarang kan PSBB udah selesai ya, udah berakhir. Dan kita udah mulai dihadapkan langsung dengan new normal ini. Nah, ini nih ada nih beberapa yang masih takut-takut ya tetap di rumah aja. Contohnya aku kalau nggak perlu keluar, aku nggak keluar, aku di rumah aja karena aku ngajarnya juga coachingnya online. Ada juga yang mau nggak mau mesti balik lagi ke aktivitasnya hari-hari gitu ya. Nah, ini nih jadi pertanyaan. Jadi gimana nih sih kita caranya untuk membiasakan diri karena ya nggak mungkin juga kita untuk selamanya seperti ini gitu kan. Nah, jadi gimana ya caranya kita mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi new normal ini? Sedangkan banyak juga berita-berita di luar sana yang cukup kadang-kadang bikin orang jadi panik gitu. Nah, hari ini kita kembali menghadiri Dr. Velma, a very good friend of mine, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan juga merupakan seorang peneliti penyakit infeksi kritis, contohnya seperti pandemi COVID-19 ini. Oke, I will invite Velma ya. Hello, Velma. Hai. Halo Adel, Selamat sore, Velma. How are sore. you? Baik, Adel apa kabar? Baik-baik. Oke, aku mau ini dulu dong, Sila mau mempersilahkan Velma dulu buat memperkenalkan diri karena kan ada viewer yang baru pernah ketemu nih, baru pernah ngobrol-ngobrol sama Velma nih. Silakan Vel, boleh perkenalin diri dulu. Ya, selamat sore semuanya. Nama saya Velma. Saya dokter spesialis penyakit dalam, berpraktek di rumah sakit di Jakarta dan saya juga mengajar penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 di University of Sydney dalam tahap akhir. Lalu saya juga teman baik dari Adele, jadi kebetulan anak saya dan anak Adele satu sekolah dari zaman dulu Yes, gitu. dari zaman umur masih bocah banget ya, anaknya sekarang udah gede ya, udah nggak balita lagi kita, anak-anak kita. Betul sekali. Oke, Selma, ini kan aku termasuk orang yang cukup khawatir loh sama new normal ini, by the way, ngomong-ngomong ya, cukup cukup parnoan gitu. Nah, tapi aku pengen tanya nih, sebagai apa kamu yang sudah lumayan cukup meneliti penyakit corona ini nih, virus corona ini, tanggapan pribadi kamu nih sama new normal ini gimana? Sebelum kita memulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan, aku pengen tanya tanggapan kamu sendiri terhadap new normal ini gimana? Hmm, Sebetulnya aku pribadi menanggapi new normal ini khas loh untuk negara kita, aku bisa bilang gitu. Karena sebetulnya Khas terus terang gimana? karena di negara-negara lain, sepahamku, sepengetahuanku itu tidak ada istilah new normal. Jadi betul-betul pandemi COVID-nya berusaha diselesaikan sampai setidaknya jumlah Hmm. kasus baru turun, baru mereka perlahan-lahan memulai new normal gitu. Sedangkan di negara kita ini agak beda. Mm-mm, mm-mm, Jadi mm-mm. walaupun jumlah kasus barunya masih bertambah terus-menerus, Iya. tetapi pemerintah kita sudah memutuskan, menetapkan berusaha mengembalikan kondisi ke aktivitas biasa walaupun bertahap gitu. Jadi Oh. saya yakin pemerintah ada pertimbangan tertentu baik dari bidang ekonomi, kesehatan dan sebagainya karena kan mereka Mm-mm, juga pasti mm-mm. melibatkan banyak ahli gitu. Iya, Tapi new iya. normalnya terus terang persepsinya agak berbeda ya dengan yang
secara pengetahuan apa saya dapatkan mengenai new normal. Itu sih pendapat saya. Oh, oke. Heeh. Oh gitu ya. Kalau kita kan nganggapnya new normal. Oke, PSBBN semua balik sama kembali ke normal, tapi new normalnya mungkin pakai masker itu maksudnya new normal. Ya, ya, Gitu ya ya kurang lebih berusaha ya. senormal mungkin kelihatannya begitu. Berusaha senormal mungkin. Oke, oke. Mm-mm. Sekarang aku pengen masuk ke beberapa pertanyaan nih ya, Vel ya. Oke. Karena banyak banget tuh berita-berita di luar sana yang bisa bikin orang jadi salah persepsi, jadi merasa udah aman nggak kenapa-napa, tapi ada juga yang merasa kayak waduh, aku nggak boleh kemana-mana, aku di rumah aja, aku parno gitu. Kan banyak ya. Nah, sekarang Betul, ya. untuk beberapa mitos yang fakta dulu deh yang kita pengen lurusin nih di sini ya. Em, Pertama, yang kemarin ini kita pernah bahas kalung pencegah corona. Tanggapannya, Vel? Ini asik banget topiknya kalung pencegah corona. Jadi ya, kalung pencegah corona ini menarik untuk Mm-mm. dibahas ya. Jadi beritanya kalau tidak salah baru keluar minggu-minggu ini ya, bahkan ya. Mhm. Mhm. eh Kalung pencegah corona ini sebetulnya isinya adalah eukaliptus. Eukaliptus itu adalah yang dipakai pada saat seseorang membuat minyak kayu putih. Jadi baunya khas, maksudnya bau eukaliptus Ya, adalah bau minyak ya. kayu putih yang kita tahu sehari-hari gitu. Mhm, mhm, Nah, mhm. eukaliptus ini sebetulnya kalau sepaham Mhm. saya dia dibuat menjadi kalung karena diambil bubuknya semacam ekstraknya kemudian dimasukkan ke dalam kalung supaya tidak sulit gitu misalnya membawanya Ya. gitu. Dan Mhm, mhm. diharapkan nanti pada saat seseorang perlu kalung itu tinggal diambil dan dihirup gitu. Kira-kira penggunaannya harapannya seperti itu. Dihirup Dari gunanya buat apa tuh maksudnya? Nah, jadi sebetulnya itu atas dasar hasil penelitian terdahulu. Mhm. Dan Mhm. penelitiannya ini masih dalam tahap di lab, jadi belum dikerjakan pada binatang maupun manusia gitu. Mhm, Bahwa mhm. ternyata si eukaliptus ini bila dihirup, Mhm. dia Iya. bisa membunuh virus influenza dan virus corona. Tapi virus Oke. coronanya ini pun virus corona terdahulu, Del. Yang dulu, Virus heeh, corona heeh. tipe alpha dan tipe beta. Jadi yang kita mundur sedikit ya. Jadi sebetulnya virus Yap, corona yap. ini memang kan zaman dahulu sudah ada dan Oh manifestasinya iya? seperti penyakit influenza biasa gitu. Oke, oke, oke. Influenza dan Mhm. teman-teman itu metapneumovirus, kemudian para Mhm. influenza, salah satunya corona. Gejalanya seperti itu, tetapi ringan. Mhm, Makanya tidak mhm. menjadi masalah. Nah, yang dipakai untuk percobaan kalung eukaliptus ini adalah Iya. virus corona yang sehari-hari ada di keseharian kita gitu. Jadi influenza dan Oke. corona. Sedangkan virus corona penyebab COVID sekarang yaitu SARS-CoV-2 ini adalah salah satu varian dari virus corona beta. Jadi ada alpha, ada Hmm. beta, ada gamma kalau tidak salah satu lagi. Nah, yang Mhm. penyebab COVID kali ini adalah variannya sedikit, pensilannya sedikit dari si corona tipe beta ini. Nah, si kalung eukaliptus ini belum dicobakan spesifik untuk si virus penyebab COVID Makanya. ini khusus gitu. Jadi secara Hmm. keseluruhan saja. Dan dibilang bisa menghambat atau membunuh virus-virus terdahulu gitu. Mhm, Tujuannya mhm, seperti mhm. itu. Jadi makanya digunakan sebagai kalung supaya nanti tinggal diangkat kemudian dihirup gitu. Kira-kira Oke, oke. diharapkan pemakaiannya sebagai inhaler, tetapi karena Iya, iya. inhaler ini kan mungkin kurang praktis, harus dikantongi dan Mhm, sebagainya gitu. mhm. Jadi Tetapi dikalungin permasalahannya aja. adalah Heeh. lebih praktis. Tetapi permasalahannya adalah dalam setiap uji klinis, apapun itu obat, ataupun vaksin, ataupun pencegahan dan sebagainya, kita itu harus melakukan pertama tahapnya di lab gitu. Setelah Mhm, di lab mhm. hasilnya bagus, baru kemudian kita bisa cobakan pada binatang biasanya. Setelah Oke. nanti di binatang oke, baru nanti dikerjakan pada manusia. Nah, setelah Waduh, tapi dikerjakan pada masih lama. manusia, betul, setelah dikerjakan pada manusia, baru kita bisa menyatakan bahwa ini efektif dan aman. Itu yang penting. Nah, Oh, kalung jadi kita eukaliptus ini belum baru tahu side sampai effect-nya dong. Jadi maksudnya ini kan belum. kalung anti corona ini kan memang ditesnya untuk virus corona yang terdahulu. Nah, tapi dari side effect-nya sendiri yang bisa berdampak sama tubuh kita itu juga belum diketahui ya, Vel? Atau udah pernah Belum. dilakukan sebelumnya?
Belum, Oh. karena ini baru ditesnya di lab. Di lab itu artinya mereka baru mencobakan pada virusnya itu sendiri. Tidak Mm-mm, dicobakan pada mm-mm. suatu tubuh, baik itu tubuh binatang ataupun tubuh manusia gitu. Oh gitu. Sebetulnya sih saya bisa memahami bahwa semua orang kan rasanya pingin mencari terapi cepat ya untuk corona Iyalah, gitu loh. Jadi pasti. Ha, apapun ha, yang ha. ada dan kira-kira sehari-hari sudah dipakai aman, mungkin mereka coba boost, mungkin begitu jalan pikirnya. Tapi untuk menyatakan bahwa itu efektif untuk virus penyebab COVID, terus terang masih agak jauh dari Wah. kesimpulan seperti itu gitu. Ya coba-coba aja gitu ya. Kita jadi otomatis trial and error pada diri sendiri gitu. Cuma apa Ya, khawatirnya ya kita belum tahu side effect-nya apa gitu ya. belum ya. Mungkin selama ini mereka pikir toh memang minyak kayu putih sehari-hari kan sudah Sering dipakai, aman, tidak dipakai, iya. masalah gitu. Mm-mm, Jadi mereka mm-mm. berusaha istilahnya eh, menggunakan apa yang sudah ada untuk penyakit yang baru gitu, istilahnya gitu gitu. Tapi I mengenai see. efektivitasnya kita belum bisa bicara sama sekali karena karena saya bekerja di lab sebelumnya untuk penelitian S3 saya. Apa yang dikerjakan Mm-mm. dan ditemukan di lab itu pada umumnya tidak bisa betul-betul hasil yang sama ditemukan pada saat kita kerjakan ke binatang atau ke manusia. Agak jauh efeknya Mm-mm. gitu. Jadi harus Oke. dicobain di lab, kalau berhasil baru jalan ke tahap lain dulu, baru kita bisa bilang itu efektif, misalnya gitu. Oke, kalau ngomong soal lab nih kita lanjut aja nih. Sekarang soal vaksin deh. Kemarin dengar ada berita vaksin merah putih bikinan Indonesia, Hmm. Indonesian Pride gitu cerita Indonesian Pride. Itu katanya udah ketemu vaksin untuk corona, vaksin merah putih namanya. Dan kemarin juga aku sempat ada dengar dari India juga udah mulai produksi vaksin untuk untuk si virus corona ini. Nah, itu gimana? Boleh tolong diklarifikasi ini bener atau enggak sih sebenarnya gitu. Iya, Sekali pertanyaannya nanya ya kan? Ya kan? baik ya. Iya, ya saya setuju dengan Adele. Harusnya apapun yang kita bisa usahakan dari negara kita sendiri, harusnya kita bangga ya gitu. Mm-mm, mm-mm. Dan kalau teman-teman baca dari beritanya, kita bisa sedikit berharap karena vaksin ini yang membuatnya adalah Eijkman. Eijkman adalah teman-teman Apa tuh? pasti sudah tahu ini lembaga Eijkman, lembaga Eijkman yang di Salemba, yang kalau tidak salah lembaga Eijkman itu pertama terkenal karena dia menemukan ini vitamin B untuk beri-beri. Jadi itu lembaga institut Oh. penelitian yang terkenal, yang tertua dan terpercaya, itu yang penting di Indonesia Hmm. gitu. Dan Mhm, mereka mhm. memang banyak membuat kolaborasi dengan luar negeri. Ya, Jadi apapun yang dikerjakan di lembaga Eijkman itu dulu, kalau menurut saya pribadi kita bisa percaya gitu. oke. Nah, Mhm, mhm. ya, dan satu lagi kelebihan lembaga Eijkman adalah karena lembaga Eijkman adalah salah satu lembaga pionir yang mengikutkan penelitian virus COVID yang ada di Indonesia ini ke luar negeri gitu. Yang menemukan Oh, strain baru virus COVID ini adalah si lembaga Eijkman yang di oh, Indonesia. Nah, I ya, see. jadi Mhm, mhm, mhm. berdasarkan dari background itu bahwa kita pertama bisa berharap positif pada lembaga Eijkman. Nah, pertanyaannya apa Mhm. yang lembaga Eijkman ini sekarang sedang lakukan adalah mereka sedang um, menyusun vaksin yang spesifik untuk virus COVID yang ada di Mhm. Indonesia gitu. Jadi Tunggu, virus spesifik COVID di Indonesia. Memang setiap negara hmm, beda-beda. Wah, beda-beda. Jadi setiap negara itu strainnya walaupun nama heeh. virusnya sama, tetapi rupanya agak sedikit beda. Yang kita bilang sebagai strain gitu. Wow. Kalau teman-teman sempat baca berita kemarin, jadi virus COVID, SARS-CoV-2 itu ada strain S, V, G, dan satu lagi yang di Indonesia dikatakan tidak termasuk strain utama, tiga strain utama itu gitu. Jadi Oke. sangat baik Mhm. kalau mereka bisa membuat vaksin yang sesuai dengan strain yang bukan strain umum itu gitu. Karena mungkin kalau Mhm, mereka mhm. bikin sesuai strain yang umum, itu akan mempan terhadap orang lain di belahan dunia lain, tetapi tidak mempan terhadap Nggak ke rakyat kita sini. sendiri gitu loh. Betul, itu Wah, ribet bagus. Nah, juga nih ya tetapi virus ya. masalahnya, Baru tahu nih. Heeh. jadi kalau membuat vaksin itu sulit karena dia Oh. harus yang pertama ya pasti mengutamakan warga negaranya sendiri. Buat apa kita Hmm. membuat vaksin kalau untuk orang kita sendiri nggak mempan gitu istilahnya. Nah, si Oh. lembaga Eijkman ini sedang tahap membuat.
Tetapi kalau kita balik ke penelitian awal tadi, bahwa untuk membuat vaksin ataupun obat, tahap Mm-mm. awal adalah di lab, tahap kedua ke Mm-mm. binatang, tahap ketiga adalah ke manusia. Nah, Mm-mm. si lembaga Eijkman ini saat ini sedang melakukan penelitiannya masih dalam tahap lab, gitu. Oke. Mereka baru berencana mencobakan vaksin yang mereka buat pada manusia kira-kira awal tahun depan, gitu. Oke. Iya, iya, iya. Sekitar Masih Februari ya kalau lumayan tidak ya. salah, gitu. Aduh, Betul. kapan anak Nah, sekolah tuh nanti kalau pada kayak saat gini? selesai ya, gitu. Tapi seenggaknya Intermezzo. kita tahu bahwa ini harapan yang baik tapi masih panjang, Del, gitu. Iya, iya, Betul, ya iya, ini iya. ibu emak-emak banget ya, derita Heeh. emak-emak gitu. Dan nanti kalau teman-teman sebaiknya tahu lagi adalah si pada uji manusia ini itu juga tahapannya ada 4 lagi, Del, gitu. Ya ampun, jadi masih Dicobain lama keamanannya banget ya. dulu, Oke. terus efektif apa tidak, kemudian dicobain skala besar, kemudian coba dilempar ke pasaran, dilihat ada efek sampingnya apa tidak gitu loh. Nah, mereka tuh sekarang masih dalam tahap sampai lab gitu. Nanti mulai dicobakan ke manusia tahap 1 awal tahun depan gitu. Tahap 1 Oke, loh itu itu pun gitu. dipilih, maksudnya ambil sampel gitu, nggak langsung secara keseluruhan atau Betul, gimana tuh? iya. Karena Kalau ngeri kalau chaos juga gitu kan? betul, kalau dilempar ke masyarakat biasa itu tahap 4, Del. Gitu. Itu Hmm. yang Hmm. baru setelah dilempar, baru nanti dilihat ada nggak nih efek sampingnya, kira-kira efektif nggak untuk masyarakat itu tahap 4. Tapi semua betul yang Oh. ada bilang harus diambil sampel jumlahnya sedikit itu tahap 1 gitu. Hmm, hmm, Jadi hmm, hmm, hmm. harapannya baik, tetapi apakah akan cepat? Rasanya belum gitu. Arahnya ke sana, tetapi belum belum Oke, secepat oke, itu oke. gitu. But it's a good start though ya. It's a very good start ya. Ya, India Oke, juga jadi sama. India juga sama, seperti yang tadi Adele tanyain, itu juga sedang tahap di lab, tapi kelihatannya mereka targetnya mau jadi lebih cepat ya, kalau tidak salah mm-mm. Agustus. Mau dipaskan dengan hari kemerdekaan Wow. negaranya, kalau tidak salah. Tapi kok saya ragu. Kalau semua penelitian, kalau terlalu di-rush itu kan, takutnya hasilnya malah kurang baik jadinya, gitu. Oke, oke gitu ya. Oke, oke. Gitu. Nah, terus jadi sekarang what can we do dong? Maksudnya kan memang ya semua orang juga pakai masker gitu ya. Tapi kan kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang lain gitu kan ya, Vel ya. Jadi kalau misalnya dari sisi Betul. vaksin dan pengobatannya itu sendiri, yang bisa kita lakukan paling mentok-mentoknya tuh gimana dong? Saat ini yang bisa kita lakukan adalah yang klasik yang bisa kita lakukan, yaitu physical Mm-mm. distancing, kemudian pakai masker, kemudian cuci tangan, itu sudah jauh Wah, lebih dari physical cukup. distancing aja susah banget, Bu. Kemarin di Susah ya. belakang rumah saya aja udah dangdutan kok. Jadi Lah, saya juga makanya ada sulit masker. juga kayaknya. Iya, saya paham sih, paham Pak, itu. ada vaksin yang bisa mencegah, apa maksudnya mencegah atau biar kita nggak sampai terlalu, misalnya ya amit-amit gitu, daya tahan kita, daya tahan tubuh kita lagi turun gitu kan. Dan sekarang juga banyak loh, kebanyakan, dan kemarin pun kan anak-anak aku yang aku dicerita ke kamu sempat mogok juga tuh vaksinnya gitu kan. Nah, Hmm, ini kita juga termasuk anak-anak ya, termasuk anak-anak dan termasuk yang kita nih yang dewasa gitu. Ada nggak mungkin beberapa hal yang bisa kita perhatikan dari situ dan gimana cara menanganinya, Vel? sebetulnya sih untuk saat ini, dengan 3 hal yang tadi saya sebutkan itu sudah jauh lebih cukup. Dan andai kata memang Mm-mm. dilakukannya betul dengan cara yang benar, angka penularannya akan rendah sekali gitu. Jadi sebetulnya tidak Hmm. usah takut andai kata kita mematuhi 3 hal itu dari awal deh sebetulnya. Nggak usah saat ini Mm-mm. aja. Dari awal memang kalau 3 hal tersebut dipatuhi, physical distancing, kemudian pakai masker, kemudian cuci tangan, pakai maskernya cukup dengan masker kain, itu sudah jauh lebih dari cukup sebetulnya. Itu yang kita perlukan hanya Hmm. itu saja kok. Dan andai kata amit-amit, andai kata amit-amit ada seseorang terkena COVID-19, Iya. itu juga Mm-mm. pengobatannya standar sesuai dengan gejalanya saja gitu loh. Jadi Mm-mm. bahkan orang yang Mm-mm. terkena COVID yang masih ringan saja treatmentnya tidak macam-macam gitu. Jadi memang semuanya klasik sederhana itu saja. Oh, jadi Gitu kita nggak perlu Del. apa, gila. Gue kayaknya tuh kayak parnoan banget gitu ya, Vel. Enggak, itu Gue cukup kok. Kalau actually mau ditambah vitamin C oh ya. silahkan.
Oke, soalnya gue concern aja karena gue kan masih ada orang tua dan mereka juga udah lansia gitu dan juga gue ada anak kecil dan kemarin kan sempat kita apa awal-awalnya dikatakan kalau anak kecil nggak usah terlalu worry lah, tapi ternyata memang tetap ada gitu loh kasus yang lumayan kritis untuk anak kecil gitu. Nah itu kan jadi buah pikiran juga gitu. Vaksinnya sendiri, Iya. jadi aku kemarin sempat kayak bertanya, ada nggak ya vaksin apa yang lain deh yang mungkin bisa menurunkan gejala atau biar ketika memang kalau misalnya sampai ketularan jadi badannya masih bisa fight back gitu. Mungkin vaksin yang lain gitu aku dengar vaksin pneumonia mungkin bisa menolong nggak? Kalau pada anak-anak, orang dewasa dan lansia semuanya, kalau mau vaksin influenza boleh, tetapi itu prinsipnya bukan Mm-mm. menolong sebagai prevention COVID, tetapi itu sebagai Oh. kalau amit-amit sampai kena COVID, jangan sampai barengan kena influenza juga gitu loh istilahnya. Waduh, bisa Atau barengan kalau juga. bisa, itu sangat mungkin terjadi. Oh, Dan satu iya. lagi, andai kata Oke. misalnya kita kena sesuatu penyakit yang gejalanya seperti demam, batuk, kemudian sesak dan sebagainya, seenggaknya kita tahu itu bukan influenza gitu, atau minimal akibat influenza kalau kita sudah dapat Mm. vaksin influenza gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm, terus mm-mm. kemudian untuk lansia atau misalnya orang yang dengan penyakit paru kronik, memang dianjurkan untuk melakukan vaksinasi pneumokokus juga. Sekali lagi itu prinsip vaksinasi ya sama dengan influenza. Jadi Mm-mm. bukan mengurangi insiden terkena COVID, tetapi untuk prevention supaya kalau amit-amit kena tidak tumpang tindih dengan infeksi lain gitu loh. Jadi untuk Mm-mm. mengurangi risiko keparahan gitulah istilahnya. Oh gitu. Oke. Jadi Hmm. kebanyakan kasus itu yang terjadi yang sampai parah itu karena ada komplikasi ke penyakit virus atau virus yang lainnya gitu ya. Iya, itu sering I terjadi see. kejadian. Jadi pasien-pasien kita di rumah sakit awalnya Mm-mm. masuk dengan COVID, tapi minggu Mm-mm. kedua dia ketambahan infeksi lain tuh. Entah influenza, entah kuman-kuman penyebab radang paru, itu bikin ceritanya jadi tambah rumit gitu. Seenggaknya kalau sudah kena COVID, sudah itu aja, Oh, jangan tambah-tambah lagi gitu. Karena nanganin COVID sendiri aja udah sulit gitu istilahnya. I see. Oke, oke. Karena aku pikir kan kalau dulu kan apa waktu pas aku ngobrol sama kamu bulan lalu ya, apa 2 bulan yang lalu ya, yang saat masih baru-baru kita PSBB tuh kan kita kan lebih khawatirnya ke orang yang punya penyakit jantung, yang punya diabetes. Ternyata itu aku kekurang pengertian aku ternyata bisa komplikasinya sama virus yang lain juga gitu ya. Bisa, itu sangat bisa Hmm. dan memang sering kejadian gitu. Jadi kadang-kadang pasien, kita pernah punya pasien di rumah sakit. Jadi waktu itu COVID-nya Mm-mm. sudah perbaikan. Tapi sudah perbaikan kok lantas perburukan lagi. Rupanya dia kena pneumonia akibat bakteri lain gitu. Sekali lagi Waduh. pasien Oke. si vaksin pneumokokis bukannya 100% mencegah, tapi seenggaknya kalau amit-amit ada kuman, ada Streptococcus pneumonia namanya kumannya. Seenggaknya tuh kuman Mm-mm. itu sudah di-prevent kedatangannya itu pada pasien-pasien COVID gitu. Oke, paham, paham, paham. Berarti boleh lah ya kita vaksin yang apa ya seperti untuk pneumonia dan untuk influenza biar apa tidak mencegah terjadinya komplikasi. Kalau misalnya sampai Iya, amit-amit boleh lah. kena gitu ya. Jadi nggak terlalu Tujuannya menderita seperti itu. menderita amat. Intinya gitu. Kita hanya bisa berpasrah juga sih at the end of the day. Betul sekali. Oke, so aku pengen lanjutin ini ya, Vel. Kemarin juga ada berita yang dikatakan sama WHO kalau misalnya ternyata nih virus corona yang kali ini ternyata dapat bertahan di udara gitu. Jadi kalau waktu itu kan yang pengertian awalnya orang batuk atau orang bersin, terus kena surface, kena apa misalnya barang atau apa dan kita pegang dan kita tertular dari situ dan ternyata katanya kemarin ternyata dia juga bisa bertahan di udara gitu. Apakah itu gimana tuh kalau berdasarkan dari Iya, penelitian kamu selama ini? ini istilah aerosol ya gitu. Tadinya kan Mm-mm. dikatakan menularnya hanya lewat droplet. Kalau Mm-mm. droplet kan artinya keluar pada saat kita batuk atau bersin atau kita bicara. Dan berarti Mm-mm. jarak penularannya hanya 2 meter sesuai dengan jarak penyebaran droplet gitu. Iya, Tapi iya, iya. terakhir-terakhir ini ada beberapa isu dan ada beberapa penelitian yang mengeluarkan pernyataan bahwa penyebarannya bisa aerosol. Aerosol itu Hmm. artinya si jarak partikel ukuran partikel yang keluar dari saluran pernafasan gitu lebih kecil.
Artinya kalau lebih kecil, ketarik Heeh. gravitasinya lebih sulit kan? Artinya Sulit, dia iya. bisa bertahan di udara lebih lama gitu loh, Del. Makanya kemarin Hmm. sempat ada yang mengklaim bahwa andai kata ini penyebaran aerosol, seenggaknya dia bisa bertahan di udara 3 jam. Dikatakan seperti itu. Artinya, kalaupun orangnya sudah tidak ada di tempat yang bersangkutan, orang lain yang datang ke tempat bekas em, orang yang pasien COVID tadi berdiri, artinya bisa Heeh, tertular gitu heeh. kan, Oh pahamnya iya, iya. gitu. Mm-mm. Tetapi ternyata sebetulnya itu hanya diklaim oleh beberapa penelitian gitu loh. Jadi sudah ada beberapa penelitian mengenai ini dan hasilnya tidak konsisten gitu Del. Oh Bahwa gitu. penularannya melalui aerosol. Jadi saya bisa bilang bahwa ini hal yang belum pasti gitu. Mm-mm. WHO pun mengatakan hal seperti ini tidak berani mengklaim 100% karena kebenarannya belum pasti gitu. Dan sudah Mm-mm. dikatakan bahwa andai kata walaupun misalnya diklaim penyebaran aerosol, kalau kita tetap melakukan universal precaution yang tadi, mengenakan Yap. masker, cukup masker kain, kemudian physical Mm-mm. distancing dan Mm-mm. sebagainya, itu sudah diteliti tetap tidak ada penularannya gitu loh. Jadi dengan droplet precaution tidak ada penularan lagi gitu istilahnya. Droplet precaution tuh udah jauh Oh lebih dari gitu. cukup gitu. Jadi untuk sementara karena memang hasilnya belum pasti, Mm-mm. dengan tindakan yang kita sudah lakukan sehari-hari itu sudah lebih dari cukup. Dengan droplet precaution itu sudah lebih dari cukup. Jadi tidak usah khawatir. Tapi walaupun dengan droplet precaution gitu, kita semua kan juga memang kemarin ini kalau nggak pakai masker gitu kan ada beberapa yang udah mulai didenda gitu ya. Karena nggak pakai masker. Nggak tahu nih, ini bener nggak sih kalau misalnya nggak pakai masker didenda? Nggak Ada. pernah lihat sih, Ya, ya. cuma kan kemarin ini Didenda. udah ada ya, Iya, oke. ada ya. Didenda gitu. Ada Tapi kok benar. nah, OTG di Jakarta ini malah makin meningkat loh. Dan semua orang tuh kayaknya udah kebanyakan pakai masker gitu kan. Tapi OTG-nya tetap aja naik terus, belum kunjung turun, dan rate peningkatannya juga cukup cepet gitu, bukannya yang makin lama makin pelan gitu, nggak juga gitu, malah setelah Betul. PSBB ini langsung bleng naiknya tingginya lumayan gitu. Iya, Nah jadi sebetulnya ada ini fenomena menarik. Ada fenomena yang menarik Del mengenai OTG ini. apa tuh? Jadi kalau kalau kita perhatikan akhir-akhir ini kasusnya dibanding dengan saat awal COVID ini mulai muncul di Indonesia, OTG-nya makin banyak dan pasien-pasien yang muncul dengan gejala ringan juga semakin banyak. Sedangkan di sisi lain, Oke. pasien-pasien COVID yang muncul dengan gejala berat ataupun meninggal karena COVID, jumlahnya semakin sedikit. Itu fenomenanya. Uh, Oh. ini datanya belum istilahnya belum benar-benar dipublikasikan seperti itu gitu. Tapi beberapa Mhm. klinisi di Jakarta, di sini di Indonesia sudah melihat fenomena seperti itu gitu bahwa saat ini pasien yang gejala ringannya semakin banyak, pasien yang gejala buruk semakin sedikit jumlahnya. Entah itu karena Wah, apa, oke. Mhm. saya belum bisa bilang ini kabar baik atau kabar buruk. Karena kalau kabar buruk artinya pasien OTG berkeliaran, kemungkinan penularannya makin banyak. Tetapi kabar baiknya, Mhm. mungkin saat ini memang sudah tercipta imunitas di masyarakat gitu loh. Bahwa Herd immunity eh, itu kemarin ya yang betul, diperkirakan ada akan kemungkinan terjadi ya. seperti itu. Mhm. Tapi terlalu dini kalau saya menyampaikan hal ini hanya fenomena yang terakhir ini kita lihat gitu loh, bahwa ini beda Mhm. dengan awalnya gitu loh. Jadi OTG makin banyak apakah kita harus khawatirkan? Harus iya, tetapi di sisi lain mungkin itu sesuatu yang baik juga gitu. Tetapi Oke, sekali oke. lagi prinsipnya andai kata pun OTG, andai kata universal precaution kita tetap bagus, harusnya tidak ada masalah Mhm. walaupun banyak OTG di Oke. sekitar kita gitu. Seenggaknya ada sinar pencerahan sedikit lah ya. Ada sisi Ya, positifnya sedikit. Jadi kita bisa beda agak. beda Heeh. Wah, that's good. Oke, oke. fenomenanya beda. Iya, betul. Kalau tadi kan kita lagi bahas soal kalau aerosolnya itu mungkin perkiraannya di dalam ruangan ya. Nah sekarang nih kalau misalnya di outdoor gimana? Karena ada juga nih yang bilang, ah nggak usah takut keluar. Di outdoor mah nggak bakal ketularan gitu. Nah boleh nggak dilurusin ini? Karena gini juga banyak kalau misalnya perhatiin ya, harga sepeda itu 2 kali lipat loh sekarang. Kenaikannya 100% loh. Jadi Kenapa semua tuh? orang nggak bisa, karena orang olahraga kan takut di dalam ruangan karena takutnya kan Iya. ketularan gitu kan. Nah, tapi sekarang jadi banyak yang beli sepeda.
buat muter olahraga Oh, gitu, Vel. Jadi, iya, nah, iya, iya. karena ya itu pemikirannya, di outdoor nggak akan ketularan. Oke, sekarang kita lurusin deh sama ahlinya di sini. Jadi sebenarnya gimana, Mbak? Apakah benar seperti itu? Jadi kan kita juga bisa lebih tenang sedikit ya, yang emang suka bergerak segala gitu. Aku pribadi sih masih masih banyak latihannya di rumah karena luckily enough saya bisa ngatur programnya sendiri, saya jalanin sendiri, jadi masih oke. Saya nggak masalah kalau nggak usah saya nggak perlu cari tempat lain untuk olahraga, nggak masalah. Nah, tapi kan kalau misalnya untuk masyarakat luas kan agak sulit ya. Begitu gym tutup, aduh gue bingung nih, gue mesti ngapain gitu. Karena kebanyakan ikut kelas atau bareng sama temennya workout, dikasih tahu temennya, lu latihan ini gitu. Sekarang itu jadi hilang semua. Nah, akhirnya orang jadi beli sepeda, Vel. Peningkatannya Hmm, 100% loh. Bener, rame banget. hmm, Nah, iya sekarang benar dari sih. dokter Relma deh gimana? Iya, ngomong-ngomong tetanggaku juga tiba-tiba banyak yang punya sepeda. Benar juga sih, Del. Iya kan? Benar-benar, Suamiku ini aja benar beli tetanggaku. sepeda. Iya benar ya, benar juga ya. Ya, jadi gini sih, kalau balik ke pertama Mm-mm. saran yang dikeluarkan, bukan saran dong, rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO dan para ahli sebagainya ini semuanya atas dasar bahwa aerosol itu tidak benar dan belum terbukti gitu. Mm-mm. Jadi sementara kita lupakan dulu isu mengenai aerosol ini karena sampai sekarang kita tidak sepakat tuh penyebarannya mengenai Oke. aerosol sampai terbukti selanjutnya, bahasanya gitu deh. Nah, Mm-mm. kalau yang direkomendasikan sebetulnya sampai sekarang olahraga indoor lebih disarankan. Oh, Khususnya lebih untuk disarankan pasien, malah indoor. betul, betul. Oke. Disarankan olahraga indoor dahulu sampai kondisi lebih aman. Terutama untuk Hmm. pasien-pasien yang lansia. Lansia itu di atas usia 65 tahun. Kemudian Mm-mm. untuk pasien-pasien yang dengan penyakit jantung dan penyakit paru. Karena kan Mm-mm. pasti Adele juga walaupun orang penyakit jantung, penyakit paru, banyak yang masih mau olahraga aktif dan fitness pun mungkin Iya. masih jalan gitu. Nah, untuk Mm-mm. tiga kategori ini itu lebih disarankan olahraga indoor lagi dibanding Oh. orang-orang yang tidak lansia, tidak penyakit paru dan tidak penyakit jantung gitu. Oh Nah, andai gitu kata ya. pun Oh. harus keluar rumah untuk melakukan olahraga, physical Mm-mm. distancing itu tetap harus dijaga gitu. Dan pakai masker juga tetap harus dilakukan. Karena apalagi Jadi jangan model gerombolan juga ya. olahraga yang di luar rumahnya adalah indoor juga gitu loh. Jadi misalnya kayak di tempat-tempat yang olahraga tertutup itu lebih harus physical distancing dan pakai masker lagi. Rekomendasinya seperti Oh, itu ada gitu. pertanyaan nih. Ada pertanyaan nih, Vel, dari teman kita, Helga. Tunggu. Awal sebelumnya maksudnya sudah mulai terbentuk herd immunity itu apa dari Yopi? Dari Helga menanyakan, ini indoor maksudnya di rumah sendiri gitu ya? Atau mungkin mungkin gini, atau mungkin di gym atau di fitness studio gitu maksudnya, Vel. Indoor Ya, ini maksudnya apa gitu? Mungkin. yang Yopi dulu kali ya. Iya, boleh. Yang mana dulu deh, Ya, terserah dari dokternya dulu. jadi yang mengenai herd immunity itu, jadi herd immunity adalah em, konsep di mana pada suatu saat orang yang terkena penyakit itu atau orang yang bahkan belum terkena penyakit itu membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Dalam hal ini adalah COVID gitu loh. Secara alami gitu. Jadi pada saat seseorang terkena COVID nantinya entah dia tidak akan mengalami gejala atau entah dia akan membunuh virusnya dengan lebih mudah gitu loh. Andai kata kita bayangkan ada klaster sekitar 10 orang. Ada si A terkena COVID. Lalu gimana ya ngomongnya? Ada si A terkena COVID. Nah, kemudian Mm-mm. si B ini sudah punya kekebalan terhadap COVID gitu loh. Maka si A ini walaupun deket-deket sama si B entah akan bisa antibody akan bisa melawan virus dengan mudah atau dia tidak akan Mm-mm. terkena oleh virus itu. Nah, akibat si B Mm-mm. ini tidak terkena, maka si risiko si B ini menularkan kepada si C, si D dan sebagainya semakin berkurang. Itu konsep herd immunity. Jadi herd immunity adalah semakin banyak orang di masyarakat yang seperti si B ini, maka orang-orang Oke. lain risikonya terkena juga akan semakin berkurang. Maksudnya gitu. I Jadi see. mungkin, dan yang memang diharapkan para ahli kesehatan masyarakat adalah semakin banyak orang-orang seperti si B ini, di mana artinya herd Hmm. immunity sudah mulai terbentuk gitu loh. Oke, boleh aku kembangin sedikit nggak pertanyaannya? Jadi kalau misalnya dari si B ini nih, kan berarti dia OTG ya?
orang tanpa gejala, betul ya? Atau A-nya yang Tidak, OTG? tidak. Jadi mungkin si B ini sebelumnya sudah pernah terkena COVID misalnya, atau pernah dulu terkena Hmm. COVID tapi ringan dan somehow tubuhnya membentuk Mm-mm. antibodi terhadap COVID ini, gitu loh. Oh gitu. Oke, Jadi oke. dia tuh akan berfungsi sebagai benteng terhadap orang-orang lain, gitu. Hmm. Sebetulnya konsep herd immunity ini tidak baru. Jadi ini zaman dulu nih, kayak sekitar puluhan tahun yang lalu, itu campak, cacar, dan sebagainya. Saat ini sudah berkurang penyebarannya, itu Mm-mm. semata-mata bukan cuma Mm-mm. karena vaksin, tapi karena herd immunity ini, gitu. Oh, Oh satu gitu lagi ya. yang membantu terbentuknya herd immunity adalah vaksin, gitu. Jadi herd immunity ini Hmm. bisa terbentuk satu karena alami, pernah kena orangnya, Mm-mm. atau kedua Mm-mm. karena kita produksi vaksin yang memaksa tubuh untuk mengeluarkan antibodi. Nah, campak, cacar, penyakit zaman dahulu itu semuanya entah kita sudah Udah ada. memvaksin orangnya, entah orang-orang udah mulai kena gitu loh. Jadi Iya, orang-orang iya. yang udah punya antibodi itu jadi benteng buat orang-orang lain. Saat ini yang COVID, Hmm. karena vaksinnya belum ada, jadi herd immunity-nya hanya bisa kita andalkan dari orang-orang yang pernah kena penyakit COVID itu, Oh. gitu. Jadi orang-orang ini justru jadi benteng, supaya orang-orang lainnya jangan kena, gitu. Oke. Set but Sehubungan true dengan ini, istilahnya. Iya, sehubungan sama yang OTG ini nih, kalau misalnya misalnya dia udah pernah terpapar COVID sebelumnya gitu, karena aku sejujurnya secara pribadi masih agak bingung nih, yang orang bilang rapid test, rapid test. Nah, misalnya orangnya nggak ada gejala apa-apa dan dia rapid test, dan misalnya positif gitu, itu bukan artinya dia lagi kena virus corona itu sekarang kan? Bisa juga karena memang dia sudah membentuk antibodinya gitu, jadi ada mungkin ya mungkin dijelasin secara lebih detailnya sama kamu aja deh, Vel. betul, betul. Jadi sebetulnya Mm-mm. rapid test itu kan ngecek antibodi. Antibodi itu Mm-mm. pada saat orang terkena infeksi COVID saat ini misalnya, itu paling cepat terbentuk minggu depannya, dalam waktu 1 minggu, gitu. Jadi artinya pada Oke. saat dia positif, entah dia sedang Mm-mm. atau dia sebelumnya kena Mm-mm. infeksi. Jadi kita tidak tahu apakah Oh. infeksinya itu sedang aktif atau tidak, gitu loh. Karena tidak Oh, aktual oke. istilahnya. Jadi mendingan yang PCR Kecuali, itu ya kecuali untuk lebih tahu lebih lanjutnya Betul, ya. Hmm. betul. Kecuali kalau kebetulan kita tidak bisa cek PCR, kebetulan orangnya ada gejala, kebetulan dicek rapidnya hasil IgM-nya positif. Nah, itu baru pas gitu loh. Tapi andai kata dia Oke, tidak ada oke. gejala, kemudian dia dicek rapid dalam artian dicek antibody itu positif, artinya kemungkinan infeksinya udah dari kapan tahun karena antibody itu pun bisa bertahan di badan paling sampai dengan 3 bulan loh, walaupun orangnya udah sembuh gitu. Oh, gitu. Mm-mm. Menarik, Jadi menarik, menarik. sebetulnya memang lebih murah. Itu Mm-mm. yang lebih menarik kenapa orang lebih pengen rapid dan kemudian Iya, waktu itu lebih murah pemerintah sih, kita juga betul. lebih murah, jauh lebih murah. Tetapi sebetulnya itu tidak merepresentasikan infeksi yang saat itu sedang terjadi. Itu masalahnya gitu. Oke, oke, oke. Berarti lebih aman kalau misalnya memang let's say mau mempekerjakan orang atau mungkin mau buka kantor lagi, rapid test mungkin ada beberapa orang yang perlu masuk ke PCR gitu juga menjadi sebuah konsiderasi juga ya. Well, ya Betul. mungkin Sebetulnya dia yang paling positif efisien belum adalah tentu. Sorry, sorry. iya, yang paling Hmm. efisien tuh di karantina dulu sebetulnya. Oh Karantina gitu. 2 minggu, kalau tidak ada Heeh. gejala apa-apa, baru mulai kerja. Tapi kan susah ya kalau Iya, karantina orang 2 minggu. Kalau mau cepat, iya benar. PCR. Paling benar Iya, udah iya. PCR. Oke. Gitu. Terus yang berikutnya tadi soal indoor. Indoor itu maksudnya tuh indoor di rumah atau indoor boleh di pusat kebugaran, Selma? Ini pertanyaannya tricky karena saya sedang memberikan IG Talk untuk pusat kebugaran. Oh enggak, saya pusat kebugarannya actually, oke, aku klarifikasi dulu. Unite sendiri, di Unite itu kita sudah memutuskan dari manajemen untuk menutup untuk sementara waktu karena ada banyak kasusnya yang banyak kasus meningkat ya. Jadi karena kita concern juga takut kena membernya nanti, karena kan kita juga ada Muay Thai classes gitu dan juga sistemnya large group based class, jadi seperti Zumba, Strong Nation, jadi banyak yang gerakan loncat sana loncat sini dan orang kan kalau keringetan dan buang napas juga mungkin kan bisa mengeluarkan droplet ya. Ya Jadi betul. dan Muay Thai juga, jadi kita memutuskan untuk oke deh kita lihat dulu situasinya seperti apa sebenarnya. Jadi untuk sekarang kita baru online coaching aja dulu dan virtual Iya, training. benar. Mm-mm.
betul. Jadi seperti yang Adel jelaskan tadi, menurut saya itu Mm-mm. praktis yang baik ya untuk saat ini. Jadi maksudnya Mm-mm. indoor tadi sebetulnya di rumah sendiri, istilah Mm-mm. gampangnya itu. Jadi kalau bisa olahraga di rumah sendiri, kemudian online seperti yang di-provide oleh Adel gitu, bahwa ada online coaching gitu. Andai kata memang masih ingin ke tempat fitness karena pertimbangan satu dan lain hal, karena kan tidak semua orang bisa online Betul, sendiri ya di rumah gitu kan, betul. nikmatannya juga beda, keseriusannya juga beda gitu. Agree. Tetap Kita aja yang ngajar diperbolehkan, beda loh. Yang ngajar aja berasa kayak betul, aduh tuh. Tunggu. Jadi soalnya nggak iya, ngasih taunya gitu kan sulit ya, nggak segampang itu. betul, Tapi ya betul. adjustment lah, kita akan mencoba juga buat apa, kita kasih instruksi yang cukup jelas, dan biasanya suka kita bikinin video pre-workout. Jadi kurang lebih oh gerakannya nih bakal ini aja nih gitu. Oh ya udah deh, aku searching dulu, bisa ngeliat dulu tekniknya gimana gitu. Kalau untuk ke klien kita biasanya kita ngelakuin seperti itu gitu. Iya. Iya, iya Jadi boleh dilanjutin Bu. betul. Kalau pergi ke tempat fitness tetap rekomendasinya physical distancing, pakai masker. Mm-mm. Mm-mm. Maskernya ini boleh masker kain atau masker surgical, tidak ada masalah. Namun ada beberapa pertimbangan, kadang-kadang masker surgical kan rasanya lebih panas gitu ya. Jadi Iya, senyamannya iya. aja, masker surgical atau masker kain diperbolehkan. Lalu Mm-mm. sarannya adalah, karena kita olahraga kan kadang berkeringat tuh, sarannya adalah Mm-mm. bawa masker pengganti gitu. Andai kata sudah lembab maskernya karena keringat, itu daya penahan virusnya sudah berkurang gitu. Dan Oh, kalau jadi memang mendingan ganti ya. amit-amit kita sedang memiliki virus, virusnya pun Iya. lebih mudah keluar gitu. Jadi in maupun outnya lebih mudah gitu. Jadi untuk mencegah Hmm, hal seperti itu, sebaiknya kalau datang ke pusat kebugaran misalnya, ataupun olahraga di luar sekalipun, jogging misalnya di luar, bawalah masker pengganti. Andai kata biasanya memang basah gitu, soak gitulah istilahnya. Setiap setengah jam oke. ganti gitu. Itu lebih Ini dia aman buat kenapa diri aku kita. lebih 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 apa, nyaman buat olahraga di dalam rumah aja, karena saya nggak Hmm, kuat pakai masker sambil olahraga. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau nggak aku sih apa-apa. jujur Cuman, personally I cannot take it. I cannot take it. ya betul nggak nyaman. Jadi dibilangnya Kenapa? gini Del, andai kata kita pakai masker pada saat olahraga, itu sudah dinilai bahwa em, apa ya istilahnya? Yang menariknya adalah workout-nya dianggap lebih berat gitu Del. Jadi dengan intensitas kita yang segini gitu, kita pakai Oke. masker, tanpa pakai masker, intensitas dengan kita pakai masker dianggap lebih berat gitu loh. Itu kelebihannya. Hmm, hmm, Jadi hmm. mungkin dari Adel dan teman-teman juga bisa ada Yes. penyesuaian bahwa intensitasnya dianggap lebih tinggi gitu. Ya. Artinya jangan khawatir andai kata teman-teman belum bisa mencapai aktivitas yang sama, karena itu Mm-mm. teman-teman dianggap berusaha lebih keras. Artinya Ya, badan ya. perlu waktu untuk menyesuaikan diri lebih lagi gitu. Biasanya butuh waktu Hmm. mingguan untuk mencapai intensitas yang sama. Tapi jangan khawatir, itu bukan karena teman-teman kekurangan oksigen dan sebagainya, tetapi karena teman-teman membuat dirinya berolahraga lebih keras gitu. Itu positifnya gitu. Jadi ini Oke, bukan sesuatu oke. yang buruk sih sebetulnya, hanya sesuatu yang perlu dihitung ulang lah Oke. gitu istilahnya. Gitu. Karena Iya, heart iya, rate karena kita memang naik loh, Del. mm-mm. Oh iya, iya pasti, karena kan kita Naik, naik. membutuhkan oksigennya kan lebih banyak, nggak kan ada yang sesuatu yang menghalangi gitu kan. Dan kalau misalnya aku Hmm, boleh nambahin dikit nih Vel, memang kalau menurut dari apa, dokter yang aku pernah tanya juga, kalau misalnya kita melakukan olahraga dengan intensitas yang berat, dengan keadaan yang mungkin pandemi seperti ini kan, banyak kita nggak tahu gitu kita akan tertular virus atau enggak. Nah, ketika kita melakukan olahraga dengan intensitas yang berat, itu ada kemungkinan imunitas kita akan turun dan justru malah bisa membahayakan diri kita sendiri. Benar nggak sih, Velma? Mungkin boleh diklarifikasi. betul, andai kata kita memaksakan. Jadi sebetulnya Mm-mm. gejalanya kalau nggak salah yang ini ya, sering pusing, kemudian rasa sesek gitu. Kalau Ya, hal-hal tersebut dipaksakan, sama seperti kita dalam keadaan normal kita melakukan olahraga dalam intensitas berat secara tiba-tiba, itu betul. pasti yang terbentuk sekali lagi seperti yang minggu-minggu lalu, malah kita mengkatabolisme tubuh kita, alih-alih kita membuat anabolisme, karena kita memaksakan diri Mm-mm. gitu loh. Jadi daripada imunitasnya jadi jelek karena proses katabolismenya lebih banyak karena kita terlalu memaksakan diri, kasihlah badan untuk melakukan adjustment selama beberapa minggu gitu loh. Iya, Supaya olahraga kita jadi lebih ada manfaatnya gitu dibanding iya, membahayakan betul-betul. gitu Del.
Mm-mm. Ini ada tadi gitu. tambahan dari Yopi ya, masalahnya di indoor dengan sirkulasi udara tertutup dengan banyak orang seperti dalam mobil ber-AC lebih bahaya. Ya, saya rasa iya ya. Jadi gimana, Betul, Pak? betul. Ya. Em, Prinsipnya boleh menjalankan sesuatu dengan segala risiko dengan precaution yang baik gitu deh. Jadi sekali Betul. lagi kalau memang lebih nyaman atau memang karena kondisi tidak memungkinkan harus tetap olahraga Mm-mm. indoor dengan beberapa orang di dalam, physical distancing pakai masker. Boleh masker kain, boleh Ya. masker surgical itu. Kalau memang Ya. keadaan harus memaksa. Andai kata Mm-mm. memungkinkan, usahakan online dari rumah gitu. Betul. Itu jauh lebih Mm-mm. baik sebetulnya. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Satu Mm-mm. lagi Del, tadi lupa bilang. Iya, kenapa Masker, kenapa? masker macam-macam ya. Kayaknya sekarang udah banyak masker untuk olahraga juga ya. Jadi ada Ah, ah, masker ah. yang sekarang didesain, teman-teman bisa cari antara antara masker sama hidungnya tuh ada jarak gitu Del. Yang Oh, jadi model entah ada mengerikan. kawatnya, ada aluminiumnya di sini atau entar Mm-mm. bentuknya agak congor gitu. Bukan N95 loh ya, tetapi yang ada Wah, jaraknya langsung seperti ini. Tokopedia di sini. Nyari apa ini? Baru pernah Wah, aku denger juga sekalian loh, Mbak. jualan aja ya kalau Langsung, gitu ya. langsung ya. Ih, buka PO deh, buka PO. Jadi yuk mari. Ini Del, kadang kan kalau kita Iya, nafas, kalau teman-teman juga sering heeh. berasa, kita waktu tarik nafas, buang nafas, kadang masker kita kalau ini kan suka ke bawah kan, tarik nafas, Iya, buang heeh, nafas benar gitu loh. benar Jadi nggak benar. enak, gitu malah jadi Heeh. kayak obstruksi gitu hidungnya. Ada Rock beberapa Bros ya, masker. kata si Billy tuh. Ada temen lo nih, Billy nih. Billy bilang Rock Bros ya, Halo katanya. Billy, aduh mereknya nggak tahu, kita juga nggak endorse merek Bill di sini, nggak Iya, boleh. nggak boleh. Tapi benar itu kalau memang memungkinkan cari yang ada jaraknya. Jadi teman-teman bernafas pun lebih nyaman. Itu prinsipnya adalah masker kain, bukan masker surgical, tapi didesainnya seperti itu. Jadi teman-teman olahraga juga lebih nyaman gitu. Hmm, Gitu. menarik Tapi andai sekali, kata menarik. memang tidak bisa, silahkan masker apapun. Masker kain yang biasa pun boleh, asalkan dua ply gitu. Oke, oke, Prinsipnya bisa oke. bernafas dengan baik. Iya, iya. Sip, kalau gitu ya berarti kalau misalnya karena banyak sih memang aku akuin orang kemarin ini kan PSBB sampai 3 bulan ya. Banyak banget tuh yang keluhannya dan aku juga banyak banget kita dari Unite Fitness juga banyak banget terima DM. Kak kapan buka studionya? Kak kapan buka studionya? Kak kapan buka Hmm, studionya? iya, Jadi iya. sebenarnya mah aduh kepengen banget gitu buka ya. Nah, tapi permasalahannya kita itu kebanyakan kelasnya adalah large group class. Jadi untuk sementara ini dari Unite sendiri juga sedang membuat program di mana kita akan melakukan masa transisi dari large group class ini menjadi semi private training aja dan di ruangan nanti ketika sudah mulai kasusnya sudah mulai oke lah ya jadi pada masa transisi itu kemungkinan itu yang akan kita lakukan adalah olahraga sama inner circle of friends saja. Jadi kita nggak ada jadwal, tapi kita menyediakan instruktur di situ. Termasuk aku juga ngajar di sana. Jadi dalam satu ruangan itu hanya ada 10 orang yang sebenarnya biasanya kapasitasnya itu bisa sampai 25 orang. Jadi 8 orang, 8 member dan 2 instruktur untuk meyakinkan kenyamanan dan keamanan dalam berolahraga biar kita menghindari cedera ya karena kan lagi kayak gini aduh jangan ke rumah sakit deh gitu. Jadi nanti kita akan lebih mengutamakan untuk semi private training dan juga untuk private atau yang biasa orang bilang PT. Biasanya kalau kalau dari United sendiri itu akan yang akan kita lakukan seperti itu. Kurang lebih itu aman gak ya Velma? Aman, Seperti itu. aman, sangat Aman ya. aman. Sangat aman kok, sangat aman. Sementara rasanya memang sebaiknya seperti itu dulu sih gitu. Kalau terlalu berisiko ya sekarang, apalagi kasus kita terakhir kemarin kalau nggak salah di Jakarta masih nambah sekitar 300-an ya kalau nggak salah. Kalau teman-teman ingat lagi zaman Lebaran kemarin itu pertambahan kasusnya cuma sekitar 100-an per hari. Sekarang sampai 300-an. Jadi kemungkinannya karena sudah lebih dilonggarkan, mungkin orang awareness-nya jadi mulai kurang lagi. Jadi kalau Iya. dari sisi Adele, dari segi latihan bisa diadakan seperti itu bagus sekali gitu. Karena sebetulnya yang harus dipikirkan juga selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga harus dipikirkan. Maksudnya kalau olahraga segala itu kan sangat membantu kesehatan mental juga Del Oh sebetulnya. iya, 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 iya banget. Iya banget. Iya, Speaking from a mental side of things, yes it does. Kalau misalnya ada masalah mental, karena emang belakangan ini aku juga banyak dengar
kasus mental apa ya namanya, mental instability atau mental apa lah. Jadi Iya, psikolog iya, tuh jadi rame sekarang, betul. jadi rame banget. Kalau di Indonesia mungkin mental illness ini belum ini ya, belum betul-betul diekspos gitu. Tapi kalau di Mm-mm. luar itu mental illness benar-benar ditanyakan. Misalnya kita di universitas di luar itu sampai dikirim email oleh universitas diberitahukan bahwa andai kata Anda mengalami gejala-gejala depresi dan sebagainya akibat COVID, mohon hubungi kami menyiapkan layanan bantuan dan sebagainya sampai seperti itu, Del. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi Because itu it's very teman-teman true harus sih, pikirkan betul. juga. Iya, iya, Betul. benar. Jadi kenapa dari IG live kita juga yang sebelum-sebelumnya ada mengangkat soal mental illness dan how we should be aware of it, itu tuh karena ini gitu. Jadi di Iya, dalam masyarakat kita ini masih ada stigma kalau misalnya kita ke psikolog itu berarti udah mulai nggak waras, nggak juga gitu. Seperti sama hmm, layaknya dengan kesehatan fisik, kita juga harus mempertahankan kesehatan mental kita juga ya, Vel ya. Jadi betul. bukan artinya kita nggak waras atau kita nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, bukan artinya kita cengeng, bukan gitu. Tapi memang hal seperti ini kalau dari pengalaman pribadi aku sih, seperti COVID seperti ini kan jadi kayak beban pikiran kita bertambah. Nah, dengan banyaknya Iya, beban pikiran itu otak tuh jadi nggak bisa mikir. Kita berhenti berputar lah, otaknya udah overload gitu. Nah, jadi dibutuhkanlah mental health seperti sekarang ini gitu. Dan aku pribadi gitu secara lebih memperhatikannya kepada orang yang memang fokusnya untuk penurunan berat badan gitu. Karena memang untuk nurunin berat badan itu dari segi mental itu ditambahin lagi file, jadi nggak segampang dan mohon maaf misalnya kalau misalnya sampai ada kasus obesitas itu aduh itu untuk kembaliinnya lagi karena aku juga mantan obesitas ya, kamu tahu sendiri dulu kan kamu kenal saya. Jadi itu iya, mental state-nya lebih diperhatikan lagi gitu, nggak cuma hanya turun berat badan, nggak seperti itu aja gitu sih. iya, Mm-mm. iya betul. Iya, begini Jadi kita lah mungkin sampai kiat sampai sehat ya. vaksinnya ada. Iya, jadi Sampai vaksinnya mungkin ada kita kiat sehat begini. tambahannya adalah itulah, please take care of your mental health too, jangan dicuekin, nggak bilang kita cengeng, bukan kita nggak kuat, lemah, nggak juga gitu, karena ya memang apa di seluruh dunia ya, nggak cuma di Indonesia doang, please take care of your mental health gitu. Betul, iya, Yes, iya, dari yang budak. iya. Benar-benar. Iya, Sampai ya, oke. sampai ya sekali lagi mengenai vaksin, buat tambahan pengetahuan Mm-mm. teman-teman, sampai sekarang Mhm. itu yang calon vaksin di seluruh dunia itu sedang ada 12 penelitian calon vaksin. Dari 12 12 penelitian penelitian calon itu, vaksin. Heeh. 12 penelitian calon vaksin dari seluruh dunia. Dan teman-teman kalau Mm-mm. ingat pembicaraan tadi kita di awal tadi dengan Adele, uji klinis vaksin itu ada fase 1, 2, 3, 4 pada manusia. Mm-mm. Dari 12 ini, baru Mm-mm. 2 yang udah sampai fase 3 gitu. Iya. Jadi kabar Mm-mm. baiknya adalah ada yang deket-deket bentar lagi mungkin awal tahun dirilis, andai kata semuanya penelitiannya lancar vaksin. Mm-mm. Tapi 10 sisanya Amin. itu masih dalam tahap 1, tahap 2, dalam fase 1, fase 2 uji manusia gitu. Jadi Heeh, heeh. kita boleh sedikit berharap lah bahwa mungkin awal tahun depan ada vaksin yang sudah eh, diproduksi gitu. Tapi selama sambil menunggu Amin. itu ya Iya. kita berolahraga dengan sehat dulu deh. Kalau Mm-mm. bisa di Mm-mm. rumah dulu gitu. Iya, adjustment lah. Jadi baik dari sisi coachesnya aja tuh kita banyak harus adjustment gitu karena kan lebih enak kalau nunjukin orang langsung gitu ya. Oke, jadi begini loh gitu. Jadi Iya betul. karena banyak noisesnya as in gini, internet connection yang pertama. Jadi kalau misalnya ada ngendet tuh itu kan agak sulit gitu ya. Jadi ada beberapa adjustment yang harus kita lakukan. Juga environment-nya kan pasti berbeda ya, namanya di rumah gitu sama di gym gitu kan pasti kan environment-nya berbeda. Nah, ini yang harus banyak banget adjustment yang kita perlukan, banyak banget ya adjustment selama PSBB ini ya, dari work Iya, environment berbeda, dari environment berolahraga berbeda juga, sampai ke anak juga berbeda juga gitu. Oh iya, tambahan kalau betul. misalnya punya anak yang e-learning itu juga ada tambahan stres tersendiri. Aduh, itu stres banget. Kita mulai besok, Palma. Iya, Semangat. iya, iya, itu stres betul. Iya, Semuanya ternyata ya, semuanya stres gitu.
Jangan Betul, khawatir yang betul. stres banyak kok gitu. Jadi jangan menganggap it's just you, it's not, it's the whole world. Dan memang kalau aku kan juga sering follow banyak Instagram yang untuk mental wellness yang memang banyak banget kalau di Indonesia sih, di Indonesia pun udah mulai ada beberapa gitu ya aplikasi-aplikasi tertentu yang sudah mulai fokus terhadap mental wellness, dan juga banyak juga Instagram yang sudah mulai ke sana gitu, dan ini bagus banget menurut aku gitu. Jadi karena mungkin how we were being brought up sebagai orang-orang Asia, kita tuh selalu dituntut untuk hasil dan semua harus berhasil gitu. Nah, hal yang seperti ini tuh yang jadi beban pikiran, makanya dengan hempasan COVID seperti ini, di mana ekonomi semua berhenti, kita tuh jadi kayak bisa dibilang kayak mau gila sendiri gitu. Iya nggak sih, Ya, Vel? Karena benar, begitu benar. banyak perubahan, begitu banyak adjustment, doesn't mean that you don't have, bukannya kita nggak punya kekuatan, tapi kekuatan itu nggak bisa muncul karena kita terlalu banyak cemas sebenarnya gitu. Dan Iya, gimana benar. cara kita bisa mengelola perasaan, ada teknik-tekniknya tersendiri ya, Vel gitu. Waduh, kok aku jadi kayak orang psikolog begini sih? Aduh, aduh, aduh. Benar-benar itu benar kok. Itu sangat benar, ya itu harus dipahami, betul. Iya, betul. Oke, ini udah tinggal 3 menit lagi nih bakal habis sesi kita. Mungkin dari Velma pengen nambahin note tersendiri sebelum kita mengakhiri dari acara IG Live ini, Vel? Ya, jadi aku cuma pengen nekenin hal sederhana yang sehari-hari tetap kita lakukan, yaitu yang pertama physical distancing. Andai kata physical distancing tidak mungkin dilakukan, silakan kenakan masker. Masker kain pun tidak masalah, gunakan yang Face shield, dua ply. face shield. Face shield tambahan sebetulnya. Face shield itu tambahan. Andai kata kita pergi ke tempat yang ramai, tempat yang crowded istilahnya gitu. Andai kata kita pergi ke tempat biasa, ketemu orang dalam kadar biasa, itu masker biasa cukup gitu. Face shield hanya untuk ke tempat yang sangat ramai, dan efektivitasnya pun tidak lebih daripada masker. Masker yang tetap lebih baik gitu. Dan yang dulu saya pernah sampaikan, indikator masker kain yang baik adalah yang kalau kalian terawang tidak bisa lihat sinar matahari masuk. 2 ply lah Bukan biasanya duit gitu. doang, bukan duit doang yang diterawang. Sekarang masker perlu diterawang. Iya Karena benar, banyak asli nggak masker ya di luar gitu. sana, gak asli nggak ini? Diterawang dulu Benar, maskernya. benar, benar, benar. Iya benar juga. Iya, Iya terus kan, satu dulu lagi kan kita cuci tangan. menerawang ya. Oke, cuci Betul. Satu tangan. lagi cuci Diingetin lagi tangan itu deh. yang penting. Diingetin lagi caranya, bukan gini-gini aja gitu ya. Cuci tangan tuh gini ya. Masih ingat Apa nih sih, kayaknya telapak ini. ketemu telapak, lalu punggung tangan kiri kanan, lalu thumb sini kiri kanan, lalu jari gitu. Terus cuci deh tangannya gitu. Andai kata teman-teman belum bisa cuci tangan dengan air mengalir, boleh pakai hand sanitizer biasa. Yang ideal adalah hand sanitizer yang mengandung alkohol sekitar 60%. Pada umumnya hand sanitizer yang bermerek yang teman-teman sering pakai itu pasti sudah mengandung alkohol dengan kadar yang cukup. Tapi nanti andai E-sport kata for me. Sorry, sempat, tadi kayak kita gini-gini e-sport katanya. So funny. oh iya, Oke, oke. e-sport ya. Hand sanitizer. Sorry, Val. Ya ya. It's very funny. Jadi apa? eh Kalau belum sempat hand sanitizer, kalau sudah sempat langsung cuci tangan gitu. Lalu teman-teman yang berolahraga, sekali lagi silakan pakai masker dan jangan takut andai kata teman-teman rasanya kok mengalami keleyengan atau misalnya cepat gelap rasanya atau rasanya cepat sesek. Itu fenomena biasa gitu loh yang dihadapi karena teman-teman memakai masker. Teman-teman Kurangi bicarakan aja kalau memang punya intensitasnya. coach seperti Adele, silakan konsultasikan, kurangi intensitasnya. Karena itu artinya teman-teman berolahraga dengan masker, itu artinya teman-teman berolahraga dengan meningkatkan intensitas. Jadi teman-teman perlu beberapa Untuk minggu lagi. klarifikasi aja, intensitas itu bukan arti yang ngurangin dari loncat-loncat atau jadi intensitas bukan dari loncat-loncatnya doang, tapi mungkin dari misalnya kalau naik sepeda beban pedalnya itu bisa dikurangi. Contohnya, jadi dari beratnya Betul. juga, atau ya bagi yang penggila functional training, CrossFit. Nah, itu juga perlu dikurangi dulu bebannya untuk biar badan kita bisa adjustment. Jadi intensitas itu bukan dari detak jantung aja ya guys ya, tapi intensitas itu Betul, udah betul. banyak banget range-nya. Oke, silakan. Boleh Ya, dilanjutin itu. lagi. Selesai. Sudah Jadi ya? jangan putus asa, itu sesuatu yang Selesai. bagus. Itu teman-teman berusaha meningkatkan olahraga artinya, gitu.
Masker, Betul. kalau kira-kira akan sangat basah, jangan lupa bawa ganti setiap 30 menit sendiri ganti supaya efektivitas maskernya tetap terjaga gitu. Oke, sip. Thank you banget ya, Vel. It's time for us to go. Thank Sama-sama, you banget, Velilma. sama-sama.